Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramazan Mulyadi Hobir, NIM 2022-D1B083. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai dasar hukum serta pengelolaan jalan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Seperti yang kita ketahui, jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jalan bukan hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas manusia, tetapi juga sebagai jalur distribusi barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Berdasarkan peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum yang digunakan oleh masyarakat luas dan jalan khusus yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, jalan juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri berfungsi melayani perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi, sedangkan jalan kolektor berfungsi sebagai penghubung antar wilayah. Jalan lokal melayani perjalanan jarak dekat, dan jalan lingkungan digunakan untuk melayani pergerakan di dalam kawasan tertentu seperti permukiman. Selain itu, berdasarkan statusnya, jalan dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pembagian ini bertujuan untuk menentukan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan jalan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dijelaskan lebih rinci mengenai penyelenggaraan jalan. Salah satu hal penting yang diatur adalah sistem jaringan jalan yang terdiri dari jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan primer berfungsi menghubungi wilayah-wilayah penting secara nasional, sedangkan jaringan jalan sekunder berfungsi melayani kebutuhan transportasi di kawasan perkotaan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan teknik jalan, seperti kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, serta aspek keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan. Hal ini sangat penting agar jalan dapat berfungsi secara optimal dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, jalan memiliki beberapa bagian penting, yaitu ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan digunakan untuk badan jalan dan fasilitas pendukung. Ruang milik jalan digunakan untuk pengembangan di masa depan, sedangkan ruang pengawasan jalan berfungsi untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam pemanfaatannya, ruang jalan juga dapat digunakan untuk utilitas seperti pemasangan kabel, pipa, dan fasilitas lainnya. Namun, pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak mengganggu fungsi utama jalan. Secara keseluruhan, undang-undang dan peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan sistem jaringan jalan yang terintegrasi, aman, nyaman, dan efisien, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan jalan yang baik, diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar, distribusi barang menjadi lebih efektif, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan optimal. Setelah memahami dasar hukum dan pengelolaan jalan di Indonesia, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tahap pelaksanaan konstruksi jalan di lapangan. Tahap pelaksanaan konstruksi jalan merupakan bagian penting dalam pembangunan jalan, karena pada tahap ini seluruh perencanaan yang telah dibuat melalui
direalisasikan secara fisik. Tahap ini harus dilakukan secara sistematis agar menghasilkan jalan yang kuat, aman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tahap pertama adalah pengadaan material, khususnya untuk lapis pondasi dan lapis perkerasan. Pada lapis pondasi, material yang digunakan umumnya berupa sirtu atau agregat kelas C untuk lapisan pondasi bawah serta batu pecah atau agregat kelas A. Untuk lapisan pondasi atas, material tersebut harus memenuhi syarat seperti gradasi yang sesuai, kadar lumpur rendah, serta memiliki kekuatan yang baik. Sedangkan pada lapisan perkerasan, material yang digunakan dapat berupa aspal atau beton. Untuk perkerasan lentur digunakan campuran aspal seperti aspal ACBC sebagai lapis aus dan ACBC sebagai lapis pengikat. Selain itu, digunakan juga aspal cair atau emulsi sebagai lapis perekat dan lapis resap. Tahap kedua adalah pengangkutan dan perencanaan material. Material yang telah disiapkan diangkut menggunakan dump truck dari lokasi pencampuran seperti aspal mixing plant atau batching plant menuju lokasi proyek. Pada tahap ini, kualitas material harus tetap dijaga, seperti suhu hot mix yang harus berada pada kisaran tertentu agar tidak mengalami penurunan kualitas. Selanjutnya adalah tahap penghamparan campuran pada lapis pondasi. Material dihamparkan menggunakan alat seperti motor grader dan diratakan sesuai dengan elevasi yang direncanakan. Untuk lapis perkerasan aspal, penghamparan dilakukan menggunakan aspal finisher agar hasilnya merata dan sesuai dengan ketebalan yang direncanakan. Selain itu, dilakukan penyemprotan lapis perekat seperti prime coat dan pack coat untuk memastikan antar lapis dan saling mengikat dengan baik. Tahap berikutnya adalah pemadatan. Pemadatan dilakukan untuk meningkatkan kepadatan material dan mengurangi rongga udara sehingga jalan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap beban lalu lintas. Proses pemadatan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemadatan awal, pemadatan antara, hingga pemadatan akhir. Alat yang digunakan untuk pemadatan antara lain vibrator roller, tandem roller, dan pneumatic tire roller. Selain tahapan pelaksanaan, penting juga untuk memahami struktur perkerasan jalan. Pada perkerasan lentur, lapis terdiri dari tanah dasar, lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas, lapis pengikat, dan lapis permukaan. Setiap lapis memiliki fungsi masing-masing dalam menahan dan menyebarkan beban kendaraan ke tanah dasar. Sedangkan pada perkerasan kaku, struktur utama terdiri dari tanah dasar, lapis pondasi bawah, dan plat beton sebagai komponen utama yang langsung menahan beban kendaraan. Perkerasan kaku juga dilengkapi dengan sambungan seperti expansion joint dan contraction joint untuk mengatasi perubahan suhu dan pergerakan beton. Perbedaan utama antara perkerasan lentur dan kaku terletak pada material dan cara menyalurkan beban. Perkerasan lentur menggunakan aspal dan menyalurkan beban secara bertahap ke bawah, sedangkan perkerasan kaku menggunakan beton dan menyalurkan beban langsung melalui plat beton. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi jalan, aspek keselamatan kerja atau K3 sangat penting. Penggunaan alat pelindung diri seperti helm, sepatu safety, rompi, refleksi, dan sarung tangan wajib dilakukan untuk menjaga keselamatan pekerja di lapangan. Dengan pelaksanaan yang baik dan sesuai prosedur, diharapkan jalan yang dibangun memiliki kualitas yang tinggi, umur layan yang panjang, serta mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.